Shalom semuanya, bagaimana keadaan hari ini? Semoga Tuhan telah memberikan hari yang baik untuk kita semua. Saya akan membahas mengenai satu nama, yaitu Yesus Kristus. Mungkin sebagai orang Kristen kita semua sudah mengetahui tentang Yesus Kristus. Bahkan secara duniawi, mau umum maupun sejarah, Yesus dikenal sebagai manusia biasa yang hidup sekitar 2000 tahun yang lalu dan tinggal di Israel. Sedangkan secara agama besar yang lain, Yesus pun dikenal sebagai seorang nabi, guru yang baik maupun manusia yang saleh. Tetapi di Alkitab, Yesus telah menegaskan bahwa dirinya adalah guru dan Tuhan. Bahkan di Yohanes 10 ayat 30, Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Selain itu pada pasal 14 ayat 9, Yesus berkata, "Orang yang sudah melihat Aku sudah melihat Bapa." Artinya Yesus dan Bapa adalah satu. Pada Markus 8 ayat 29, Yesus berkata, "Tetapi apa katamu? Siapakah Aku ini?" Lalu Petrus menjawab bahwa Yesus adalah Mesias. Kita sendiri tahu bahwa Mesias adalah penyelamat kita. Hal ini pun didukung oleh Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Artinya, Yesus merupakan satu-satunya jalan untuk kita dapat masuk ke dalam surga. Roma 10 ayat 9. "Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan." Dari ayat tersebut terdapat beberapa pengakuan penting, seperti bagaimana menentukan sikap kita, bagaimana menentukan sejauh mana kita taat dan setia kepada Tuhan dan dapat melakukan kehendak-Nya, menentukan kualitas rohani kita, serta menunjukkan inti kegerakan misi. Maksudnya adalah Yesus adalah Mesias yang sudah menyelamatkan kita. Artinya ketika kita percaya kepada Tuhan, berarti kita sudah diselamatkan, dan untuk datang ke gereja, berdoa, memuji nama Tuhan itu merupakan cara untuk mendekatkan hubungan kita dengan Tuhan. Cara kita berkomunikasi dengan Tuhan, bagaimana kita menyenangkan Tuhan juga. Tapi kenapa kita perlu diselamatkan? Karena sebagai manusia kita telah berdosa. Sedangkan apa itu dosa? Dalam Roma 7 ayat 17-22 mengatakan bahwa biarpun ia sudah memiliki iman dan percaya kepada Tuhan, tapi kita sendiri tetap memiliki suatu hal di dalam diri kita yang cenderung untuk melakukan hal buruk yang tidak kita kehendaki. Dosa ini juga dapat diturunkan langsung oleh leluhur kita seperti ayah, ibu, kakek, nenek sejak kita masih di dalam kandungan. Roma 6 ayat 23, "Dan upah dosa adalah maut." Jadi ketika kita berdosa, maka kita sebenarnya sudah menaruh diri kita ke dalam maut. Kita sudah mendapatkan upah maut tersebut. Tetapi karena kita percaya kepada Tuhan, maka Ia akan menyelamatkan kita, dan keselamatan ini tuh diberikan Tuhan secara cuma-cuma atau disebut kasih karunia. Dengan cara apa Allah menyelamatkan kita? Dalam Yohanes 3 ayat 16, Allah berkata, "Allah memberikan segala keselamatan dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menebus kita dari dosa, agar orang yang percaya kepadanya dapat selamat."
Hal ini didukung oleh Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk maut dengan digantung di kayu salib. Pada saat di kayu salib, Ia memikul dosa kita agar kita selamat dan disembuhkan oleh bilur-bilurnya. Lalu bagaimana cara kita mendapatkan keselamatan itu? Dengan mengakui dosa kita, lalu berdoa dan menerima Yesus di dalam diri kita. Apakah setelah kita dapat keselamatan kita sudah selamat terus kita bisa berhala? Enggak ya, karena kita perlu membangun iman dan ketaatan kita kepada firman-Nya. Yesus memberikan teladan dalam iman dan ketaatan. Pada Matius 26 ayat 39 menceritakan saat Yesus mendekati kematiannya, Ia berdoa kepada Allah agar kejadian tersebut berlalu, tetapi Ia tetap meminta agar seluruhnya berjalan sesuai kehendak Bapa. Jadi di sini Yesus memberitahukan kepada kita, mau setakut apapun kita, seburuk apapun keadaan kita yang akan kita lalui, masalah-masalah yang menimpa kita harus tetap percaya dan berdoa, lalu memasrahkan segalanya kepada Tuhan. Kejadian-kejadian yang menunjukkan ketaatan. Pada Matius 8 ayat 27 menceritakan saat murid-murid Yesus berada di kapal dan terjejak oleh ombak serta angin besar, Yesus mampu mendiamkan ombak tersebut. Ia berhasil menyerahnya diam, dan hal itu membuktikan bahwa ombak-ombak angin tersebut nurut atau taat terhadap Tuhan. Hal lain dalam Alkitab yang menunjukkan ketaatan adalah saat Yesus berhasil memerintahkan roh jahat, dan si roh jahat ini dapat taat kepada Tuhan untuk pergi dari tubuh seorang manusia tersebut. Contoh manusia yang taat kepada Tuhan adalah Daud. Pada 1 Raja-Raja 14 ayat 8 dipertegas bahwa Daud adalah orang yang sangat taat kepada perintahnya, mengikuti Allah dengan segenap hati dan melakukan hal yang benar di matanya. Apa upah dari kita taat kepada Tuhan? Ya, yang tadi, keselamatan. Kita akan melalui hidup yang kekal. Tetapi ketika kita tidak taat kepada Tuhan, maka Tuhan akan murka kepada kita, dan kemungkinan besar kita akan mendapatkan beberapa cobaan yang cukup besar untuk mengingatkan kita agar kita kembali ke jalannya dan mengandalkan kembali Tuhan. Contoh ketaatan lain dalam Alkitab adalah kisah Nuh. Pada saat Nuh hidup, saat itu belum pernah ada hujan. Sesuai pengertian, belum pernah ada hujan, tetapi air datang dari tanah. Jadi saat ia sedang mempersiapkan bahtera di gunung, semua orang-orang mengejek dia karena tidak percayakan hujan yang akan datang. Tapi Nuh tetap taat, dia tetap membuat bahtera itu meskipun banyak hinaan yang dilemparkan kepadanya. Dari mana ketika kita mempunyai iman dan kita harus taat kepada Tuhan, dari mana kita mengetahui semua perintah-perintah Tuhan? Ya, berdasarkan Alkitab. Alkitab ini menjadi buku pedoman untuk kita menjalankan kehidupan sehari-hari. Tapi apakah Alkitab tersebut benar? Menjelaskan bahwa Alkitab berasal dari Tuhan. Setiap tulisan yang berada di Alkitab ditulis oleh
kurang lebih 40 penulis dan telah diilhamkan oleh Tuhan secara langsung maupun melalui penglihatan seperti dalam mimpi. Dan yang hebatnya, biarpun kisah Perjanjian Lama ini ditulis pada tahun 550 sebelum Masehi dan Perjanjian Baru ditulis 323 Masehi, isi dari seluruh Alkitab ini saling berkaitan. Pelajaran yang didapat dari Alkitab yaitu memberikan pengetahuan seperti kisah Nuh yang tadi, terus memprediksi masa depan. Sebagai manusia kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi pada waktu berikutnya. Satu detik dari sekarang pun kita tidak pernah tahu kan akan terjadi apa. Tetapi di dalam Alkitab, tulisan yang telah ditulis oleh para nabi, Tuhan mengilhamkan seperti ramalan bahwa akan terjadi ini, dan semuanya telah dibuktikan di masa depan. Itu di masa-masa ini perlahan tapi pasti akan terbukti, seperti nubuatan tentang Yesus di kitab Mika dinubuatkan mengenai kelahiran Yesus di Bethlehem, dan hal tersebut menjadi kenyataan. Setelah kita telah taat, kita mempunyai iman kepada Tuhan, lalu untuk apa kita hidup di dunia ini, bukan? Kenapa kita nggak langsung mati saja terus hidup bersama Tuhan di surga gitu? Nah, itu karena kita mempunyai tujuan hidup. Yesus menciptakan kita itu bukan asal kayak ya udah nih asal jadi ada manusia ini biar bumi penuh gitu, tapi enggak. Tuhan telah memberikan kita tujuan hidup. Tuhan memiliki alasan kenapa kita harus hidup. Seperti seorang arsitek yang akan membuat rumah, pasti dia akan benar-benar memikirkan bagaimana materialnya, bagaimana susunan rumahnya, desainnya, bentuknya, semuanya. Karena dari desain ini pun ada tujuan